Ya sekitar 30 Bu. Tuh kan? Ya, kalau setengahnya berarti 16. Belum, tak 12 nambah. Oke, kita ngobrol-ngobrol dulu aja deh. 12 benar, 12. Saya berharap di akhir semester ini semua sudah punya proposal penelitian yang akan diujikan ya, dan juga sudah mendapat ACC dari dosen pembimbing. Kenapa harus 3 bab proposal itu? Karena untuk memperjelas teori apa yang akan digunakan dan metodologinya seperti apa. Kemudian juga berkaitan dengan teori, tentu saja di bab 2 itu akan menjadi sangat besar kemungkinan Ibu dan Bapak menulis beberapa definisi, teori, konsep yang berkaitan dengan tafsir atau dengan masalah penelitian yang akan dikaji. Saya menyarankan untuk beberapa teman yang minat dalam kajian tafsir di Indonesia bisa menggunakan kerangka hermeneutika. Maksudnya apa? Mencari bagaimana hubungan antara mufasir, kemudian teks, dalam hal ini adalah kitab tafsiran, dan juga konteks. Tiga objek penelitian hermeneutika, mengikuti pola hermeneutika ini bukan berarti kemudian kita menggunakan teori hermeneutika ya, bukan. Tetapi kita harus tahu dulu, misalnya bagi yang mau mengkaji kitab tafsir, pada posisi siapa penulisnya, lalu kemudian bagaimana hubungan si penulis itu dengan teksnya, dan bagaimana hubungan dengan konteksnya. Ini penting kita lakukan untuk kemudian menentukan mau pakai pendekatan apa dalam tafsirnya. Misalnya gini, saya sih misalnya saya berminat melakukan penelitian, nanti kasih tahu ya kalau sudah ada sekitar 16 orang ya, kita mulai kuliahnya. Ini coming up aja dulu. Satu lagi. Ini udah 16 nih. Sama Ibu. Oh iya. Jadi misalnya kalian ingin meneliti tentang mufasirnya gitu ya, si diri mufasir itu. Boleh melakukan penelitian secara seksama, misalnya kita melihat dari basic sosialnya. Basic sosial mufasir ini siapa? Apakah dia akademisi, apakah dia kiai, apakah dia politik dengan warga negara tertentu, sehingga nanti bisa dilihat isu apa yang bisa ditarik dari tafsir itu, dari kitab tafsir yang akan kita teliti. Tentu saja ini akan lebih mudah jika kita menggunakan pendekatan kritik wacana. Ini jagonya kritik wacana itu biasanya Pak Jajang. Ya. Jadi kita akan melihat bagaimana ideologisasi terjadi dalam tafsir itu. Misalnya kitab tafsir Hamka yang mudah ya. Kitab tafsir Hamka ditulis oleh Hamka di Orde Lama sampai Orde Baru, kemudian beberapa surahnya yang dia tulis itu dalam penjara. Lalu semangat hadaf tafsirnya itu apa? Nanti bisa diteliti dengan seksama ideologi apa yang ada dalam tafsir itu. Ideologi itu apa? Ideologi itu sesuatu yang selalu diperjuangkannya gitu ya, yang selalu diomongin, yang jadi konsen dari Hamka ini apa. Nanti kalau sudah terlihat ideologi apa yang ada dalam tafsir itu nanti menjadi menarik untuk dikaji. Mengapa ada ideologi tertentu, misalnya yang di ideologi Mu'tazilah, ideologi madhab Syafi'ikah, ideologi Asy'ariyah, ideologi yang lainnya yang ada dalam tafsir itu, termasuk diantaranya ideologi kemanusiaan yang lainnya ya. Kalau yang mau mengkaji feminis misalnya, tentu saja jangan di tafsir Hamka, karena itu dia bukan, corak tafsirnya bukan tafsir feminis, tapi lebih pada tafsir adabul istimai. Ada Bu, memang ada, tetapi saya tidak yakin dia obtainable data. Kecuali kalau kita mencari misalnya konstruk relasi perempuan dan laki-laki dalam tafsir tertentu gitu ya. Kita hanya ingin memotret
bagaimana seorang mufasir itu menafsirkan atau punya konstruk tentang relasi sosial. Dan ini pasti pendekatannya ini hermeneutika ya. Hermeneutika apa saja, mau Paul Ricoeur atau mau yang lainnya. Nah, tapi kalau yang berkonsentrasi pada teks, pada kitab tafsirnya, tentu saja biasanya yang muncul adalah kajian semantik, semiotik, atau juga kajian tafsir maudhu'i pada kelompok ayat tertentu ya. Nah, bagaimana kalau ada yang ingin menghubungkan antara konteks dengan konteks dengan tafsirnya gitu ya. Misalnya ini mirip dengan yang tadi, kritik wacana sebetulnya yang paling bagus. Misalnya bagaimana respon mufasir tertentu dalam kitab tafsir tertentu dengan program pemerintah yang sedang dijalankan pada saat itu. Katakan misalnya kitab tafsir Al-Iqlil. Nah, Al-Iqlil itu sangat keras sekali ya pada Soekarno, dan umumnya seperti itu yang lahir pada tafsir-tafsir yang lahir pada masa Soekarno itu sangat keras. Nah, misalnya kita akan melihat bagaimana posisi respon si mufasir yang tercover dalam tafsirnya tentang isu-isu atau program pemerintah pada saat itu. Apakah dia bungkam, apakah dia mendukung, apakah dia kontra, itu akan kita lihat. Kemudian ini juga berlaku untuk tafsir-tafsir ini ya, tafsir-tafsir berbahasa Arab yang bukan berasal dari Indonesia. Misalnya Pak siapa kemarin yang konsul, lupa. Yang kemarin konsul Ibn Katsir itu siapa? Pak Iwan Caca. Nah, ini misalnya Pak Iwan Caca menyukai, saya suka tafsir Ibn Katsir, Bu. Nah, apa yang harus dilihat itu kan kata saya tentukan problematikanya ya, tentukan masalah penelitian yang akan dikaji. Bagaimana cara menentukannya? Nah, cari hubungan antara ideologi Ibn Katsir ketika menulis tafsir itu apa, lalu kenapa dia punya ideologi itu harus dihubungkan dengan konteksnya, itu akan menarik. Ideologi apa sih Bu maksudnya, apa yang diperjuangkannya, misalnya apakah madhab fikihnya atau madhab kalamnya atau mungkin madhab nahwu sorofnya, dia mau ikut yang mana gitu. Pada kajian ulumul Quran kan suka ada ya kelompok-kelompok madhab tertentu dalam balaghahnya misalnya. Itu terserah Pak Iwan Caca yang mau mengkaji poinnya yang mana. Agar tapi intinya jangan mulai dari judul, tapi mulailah dari masalah penelitian terlebih dahulu. Oke, ini sudah 20 orang. Yap, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Silahkan di-share screen, tolong. PPT yang tadi saya sudah share di grup. Silahkan on cam semuanya ya, biar saya berasa nggak ngomong sendirian gitu. Kecuali yang kemungkinan tidak bisa ya tidak apa-apa. Sinyal dan segala sesuatu. Pak Maskur tinggal di mana ya Pak Maskur? Di Soreang, Bu. Pak Maskur? Di Soreang. Iya. Soreang. Dulu S1-nya dari mana Pak? Kok rasanya saya kenal-kenal gitu aja nih. Di Depok, Bu. Oh. Yang Pak Asrofil, Ustadz Asrofil Anam yang kemarin wisuda. Ya. Itu ya angkatan itu. Baik. Pak Tatan hadir? Hadir, Bu. Hadir. Pak Tatan kan pengen tesisnya itu tentang apa kemarin ya? Saya lupa kok. Kayaknya tafsir maudhu'i gitu ya Pak ya? Jadi ini komparatif, Bu. Oh, akhirnya komparatif tentang ini makna tartil. Awalnya isar tuh kan kemarin ya, ada sedikit kesulitan. Kesulitan di apa? Waktu itu masukannya itu karena antara Said Qutb dengan Ibn Katsir dengan Ibn Katsir itu masukan dari Ibu dan Pak Taufik itu. Kalau di Said Qutb memang kurang datanya gitu untuk isar itu, dan lebih banyak
bagusnya itu di Al-Qushairi ya kalau tidak salah Bu ya, kalau Ibu Iya, masih masuk iya karena itunya kan masuk tasawuf. ya. Iya. Akhirnya berubah, pindah ke makna tartil. Mana tartil ya, tapi studi komparatif juga Bu. Makna tartil dalam tafsir, problemnya apa? Masalah penelitiannya apa ada? Jadi ya kemarin tuh sempat, ini mohon maaf Bu, saya tidak on cam karena ininya sinyalnya Ibu putus-putus. Punten. Okay. Jadi kemarin tuh sedikit membaca berkaitan dengan penafsiran makna tartil di tafsirnya Ibn Katsir dengan Said Qutb tuh ada sedikit perbedaan, sehingga menjadi postulat awal mungkin ya. Jadi di Ibn Katsir itu tartil itu selain membaca Al-Quran dengan tajwid gitu ya, dengan perlahan tajwid, juga memang titik tekannya itu adalah menghiasi bacaan Al-Quran dengan irama gitu ya. Nah, sedangkan di Said Qutb itu tidak mengarah kepada titik tekan irama gitu. Jadi hanya sekedar titik tekan itu ke tajwidnya saja. Betul. Nah, ini yang menjadi penasaran. Said Qutb tidak menekankan, bahkan beliau menolak untuk melebih-lebihkan dan juga menghiasi bacaan Al-Quran itu dengan nagom gitu ya. Dengan irama dan lain sebagainya gitu Bu. Oke, berarti masalah penelitiannya yang menjadi keraguan kenapa mereka berbeda gitu ya. Nah kalau kayak gini kira-kira kajian teks apa kajian ini pengarang? Lebih kepada mufasir Bu ya. Iya, karena kita akan mencari mufasir ya. Nanti harus diteliti tentang siapa guru Qurtubi, siapa Said Qutb, siapa gurunya ini, dan bentar ya, ini ada seseorang menelpon yang tidak biasa. Assalamualaikum. Nuju ngaulang Kang, kumaha? Ngaulang itu ngulang ya? Apa sih bad news apa good news nih? Aduh. Alhamdulillah. FIBUI. Tapi kan nih terus saingannya kelompok si Ade Armando deh. Iya, disebut Taliban kan? Yang lama. Oh, udah 2 periode si petahananya. Udah harus turun. Tinggal memperhitungkan lawan yang dari arah sananya. Oh, bertakiyah. Ya Allah. Oh ya.
Mohon maaf ya sahabat lama yang menelpon mau jadi dekan di Fakultas Ilmu Budaya UI katanya. Mie ayam Minta bakso. doanya dan dukungan. Bakso Senang cincang. saya nanti punya teman yang di 20. sana. Siapa tahu bisa berkolaborasi dengan Tapi ilmu bayaran Al-Quran karena kan Fakultas 3.000. Budaya, Ilmu Budaya dan Ilmu Karena ada itu Politik 20.000. FIB itu Apa-apa. banyak karena 3.000 kaitannya beli dengan berapa kamu? apa Beli namanya satu. Beli dua tinggal 3.000. ilmu humaniora. Satu buat aku Ilmu kamu tafsir. nanti. Baik. Kamu Jadi balik lagi ke Pak Tatan, berarti kajiannya Gimana sih itu? kita harus tahu kenapa dua tokoh itu berbeda gitu dalam menafsirkan ini. Tentu saja kajian pada mufasirnya dan perlu penguatan berarti pada pemahaman tentang teori hermeneutikanya, terutama hermeneutika Gadamer ya. Kenapa seseorang itu dipengaruhi oleh fungsi horizonnya dan kenapa juga sampai seperti itu. Ini juga tapi bukan berarti menghilangkan konteksnya. Kita harus juga melihat konteksnya karena Ibn Katsir dengan Said Qutb itu jauh berbeda zamannya. Tentunya kita harus melihat tren berpikir orang di zamannya Ibn Katsir jauh berbeda dengan zamannya Said Qutb. Said Qutb itu masuk pada zaman rasional ya, di mana spiritualisme itu menjadi sesuatu yang tanda kutip dilarang, dalam artian spiritualitas itu tidak ada tempat di hati para ilmuwan pada saat itu karena semua berpikir harus rasional. Dia akan muncul lagi spiritualitas itu baru di abad-abad kontemporer dengan bentuk yang berbeda, dalam artian tidak tarekatnya, tidak ajaran tasawufnya, tetapi lebih pada perennial. Perennial itu artinya yang slogannya religion no, spiritual yes, gitu ya. Sehingga banyak orang yang bertarekat tapi agamanya Kristen, misalnya kayak gitu, itu muncul di abad-abad kontemporer sekitar abad 21 yang sedang kita alami ya. Baik, yang lain saya belum sapa, mohon maaf, tapi boleh berkonsul. Saya ingat beberapa nama saja yang dulu pernah membuat makalah ya. Apa ini tafsir tematik karangan ulama Indonesia tahun 2000 sampai 2021 nggak ada. Kalau yang ada yang punya itu, yang punya Hamka, yang punya Kemenag ya, tafsir tematik yang punya Kemenag itu ditulis dengan proyek kan, jadi berbeda. Iya, Ibu, tahun itu 2007 sampai 2014 kalau Kemenag. Ya. Kalau yang pribadi itu, yang penulis pribadi itu biasanya ditulis dengan bentuk-bentuk yang bukan tafsir ya, seperti karyanya Agus Mustafa dengan penerbit Padma itu yang Indonesia itu menulis tafsir ilmi kolaborasi dengan tarekat yang dia karena dia adalah pengikut tarekat. Lalu kemudian beberapa tafsir tematik yang dibuat oleh ulama-ulama yang pro pada pendekatan-pendekatan progresif liberal itu banyak. Ada buku-buku dengan judul misalnya Fikih Lintas Agama, itu kan ada penafsirannya ya, karya-karya Mubadalah itu yang fakih yang sekarang mungkin kebanyakan mungkin ada di antara kalian yang ikut KGI ngaji gender Islam. Kemudian itu jadi bentuknya nggak tafsir dalam artian kayak tafsir Hamka ya, tetapi dalam bentuk karya-karya yang ngebahas satu chapter atau mungkin beberapa chapter yang kajiannya kalau di tahun 2000 itu sampai 2021 itu biasanya adalah tafsir-tafsir progresif liberal yang ngomong soal toleransi, apalagi sekarang moderasi dan kemudian pluralisme dan segala macam ya, itu ada. Baik, saya coba slide-nya. Nah ini kita akan belajar tentang ini ya, metode umum dan metode khusus dulu biar jelas di mana sih posisi kajian manahij tafsir itu. Ini masuk manahij tafsir adalah kajian yang berkaitan dengan persoalan metode menafsir ya. Istilah metode tafsir sendiri masih
sangat ruwet dalam kajian literatur tafsir. Literatur usul tafsir. Apa yang ruwetnya? Penggunaan istilahnya. Ada yang memanggil metode tafsir itu dengan kata al-manhaj, ada yang at-thariqah, dan ada juga yang dengan menggunakan kata ittijah. Istilah metode tafsir dalam kajian tafsir dikenal dengan thariqah fit tafsir, yang cenderung dibedakan dengan istilah populer lainnya yaitu manhaj. Ya, jadi lebih populeran thariqah tafsir ketimbang istilah manhaj. Nanti ada istilah uslub juga ada nanti pada literatur usul tafsir yang ditulis dengan bahasa Arab. Biasanya dibedakan ataupun ada orang yang sulit membedakan apa itu thariqah, manhaj, dan uslub. Lalu istilah populer lainnya pada dasarnya thariqah dan manhaj itu adalah sama. Lebih difokuskan untuk melihat seorang tokoh dalam menafsirkan Al-Quran. Bagaimana metode seorang tokoh dalam menafsirkan Al-Quran. Ya. Sehingga nih yang pada kuliah di Al-Azhar, ini kata Pak Badru, sehingga di Universitas Al-Azhar dikenalkan mata kuliah Manahij Al-Mufassirin. Manahij Al-Mufassirin yang pada gilirannya dimaksudkan untuk memperkenalkan metode khusus seorang tokoh. Nah ini lanjut. Mana sih? Pendapat ulama tentang metode tafsir, artinya istilahnya ya. Ini saya berikan beberapa contoh pendapat ulama tentang definisi atau batasan definisi tentang metode tafsir. Ibrahim Syarif bilang bahwa metode ya cara untuk merealisasikan penafsiran dan sebagai wadah untuk menampung dasar-dasar pemikiran dari arah penafsirnya itu sendiri ya. Nasiruddin ini orang Indonesia ya. Nasiruddin Baidan juga orang Indonesia yang mengatakan bahwa metode itu adalah cara yang difikirkan baik-baik untuk mencapai pemahaman yang benar, apa yang dimaksudkan dengan ataupun berkenaan dengan apa yang dimaksudkan oleh maksud Allah dalam ayat-ayat yang diturunkan kepada Nabi Muhammad. Fahad Ar-Rumi ini seorang ulama Al-Azhar ya, yang punya bukunya cukup banyak. Dua buku yang saya baca bolak-balik itu Ushul Tafsir, kemudian Ushul Tafsir wa Manahijuhu, dan yang kedua itu yang 4 jilid Ushul Tafsir fi Qarnil Ashri itu saya baca bolak-balik karena dulu disertasi saya juga pakai ini ya. Tesis saya juga sebagian pakai ini. Tapi yang jelas disertasi yang banyak pakai ini. Fahad Ar-Rumi menyebutkan bahwa digunakan istilah thariqah atau manhaj itu menyatakan bahwa thariqah adalah teknik. Nah, dia ini lebih pada teknik ya. Bedakan metode. Jadi ada 3 hal yang harus kita bedakan. Metode, teknik, dan approach. Ini. Thariqah itu metode umum sifatnya. Sementara manhaj itu lebih kecil. Kemudian approach itu juga lebih kecil ya. Ini kenapa jadi ngeblok ini? Jadi nggak kelihatan slide-nya ya? Ada apakah? Betul, Bu. Saya Nabil. Sebentar, udah. Nabil, ketik apa? What happened, ayah naon? Nah, Fahad Arum, seorang ulama yang sangat cerdas menurut saya, karena dia mencoba mengilustrasikan apa sih bedanya thariqah, manhaj, dan ittijah. Dia menuliskan bahwa kalau manhaj itu adalah jalan-jalan besar. Ibaratnya gini, ada 2 kelompok orang yang hendak pergi ke Jakarta. Nah, Jakarta adalah ittijah ya, tujuan, orientasinya ke sana. Lalu kemudian bagaimana cara mereka pergi ke Jakarta, menempuh perjalanan darat atau perjalanan udara. Itu adalah thariqah. Nah, sekarang apa itu manhajnya? Ini yang lebih kecil.
ketika sama-sama menempuh thariqah yang sama, misalnya thariqahnya pakai darat gitu ya, tapi ada sekelompok orang yang pakai tol Cipularang, ada juga yang tidak menggunakan tol. Nah, itu namanya manhaj. Jadi itu berkaitan dengan teknik menafsir. Nah, nanti yang kelak ini, yang definisi yang ketiga nih, lebih diarahkan untuk melihat metode tafsir, baik yang bersifat ammah ataupun yang khosoh. Nah, yang ammah itu yang 4, nanti diterangkan. Alasan menempatkan metode suatu cara atau teknik, boleh jadi teknik tersebut telah umum digunakan oleh setiap mufassir, atau boleh jadi juga itu adalah khusus digunakan oleh mufassir tertentu dalam menafsirkan Al-Quran. Kemudian, seperti yang sudah diungkapkan tadi ya, bahwa belum ada kesepakatan penggunaan istilah yang baku untuk terminologi ilmu tafsir. Nah, ini persoalan kita jadi banyak ini di sini ya. Ada yang menggabung antara sumber tafsir dengan corak tafsir, ada yang menyamakan antara istilah thariqah dengan manhaj, bahkan ada yang menyamakan antara istilah thariqah, manhaj, dan ittijah. Nah, kenapa belum baku? Karena kajian metodologi tafsir itu datang belakangan setelah kitab tafsir duluan. Kitab tafsir kan sudah ada sejak abad ke-3 ya, dari mulai As-Sa'labi, Al-Farra, kemudian Jami'ul Bayan itu At-Tabari, lalu kemudian kesininya itu Ibn Katsir, Jalalain, dan segala macam. Nah, sementara usul tafsir, metodologi tentang tafsir itu sendiri, itu baru lahir di abad modern, di abad ke-20 awal. Nah, ini tentu saja masih banyak istilah-istilah yang tergabung antara kajian tafsir dengan kajian-kajian yang lain. Istilahnya doang ya ini. Nah, kalau kata ini tulisan Pak Badru ini, saya mengutip dari Pak Badru. Kata Pak Badru, kalau di dalam kajian bahasa itu sudah ajeg istilahnya, madkhol untuk menunjukkan pendekatan, thariqah untuk menunjukkan metode, dan untuk penggunaan teknisnya disebut uslub. Nah, ini jadi manhaj dan thariqah itu sesuatu yang mirip gitu ya, yang sama. Nah, kalau kita mengadaptasi istilah ini, berarti thariqah al-ammah itu sama dengan kita menyebutnya dengan manhaj. Tetapi untuk uslub ini lebih kecil untuk hal-hal yang teknis yang sebetulnya kita kaji. Tetapi karena di kata Pak Badu di Al-Azhar itu mata kuliah manahij tafsir itu disebutnya manahij, maka thariqah dan uslub itu sama untuk kajian tafsir. Yang beda itu adalah manhaj. Manhaj itu lebih renik ya, lebih pada teknik. Jadi method is thariqah and manhaj. Kemudian teknik is uslub, thariqah and uslub itu metode gitu ya. Kemudian teknik itu adalah istilahnya uslub, manhaj. Kemudian ittijah itu approach, lebih pada approach. Bukan madkhol, tidak digunakan istilah madkhol dalam ilmu tafsir. Saya pernah bilang atau bertanya pada Pak Badru ya, kenapa harus repot-repot kita ngurusin ini gitu. Terus kata Pak Badru, dia mengutip pendapatnya Al-Qumi yang mengatakan bahwa kullu ma'rifatin minad-duras lahu kutubuha wal mutakhasisuna fi. Setiap ilmu itu pasti punya ulamanya, punya ahli, dan punya istilah-istilah baku yang digunakan. Tidak sama, meski sama penyebutannya, misalnya kita bilang istilah yang sama tapi itu digunakan dengan dalam dua ilmu yang berbeda. Kayak istilah apa yang banyak itu ya. Ada satu istilah yang sama misalnya tapi beda dalam artian karena itu kita adaptasi dari istilah saya lupa lah namanya, susah contohnya. Ya sudah, ini saja al-madkhol. Katakan saja al-madkhol itu secara bahasa itu kan menunjukkan pendekatan gitu ya. Tetapi sebetulnya secara ilmu tafsir tidak ditemukan istilah itu. Siapa itu? Kan lalu itu siapa itu?
Ambil ngasuhnya. Baik, saya lanjutkan ya. Jadi belum ada kesepakatan itu bukan berarti sesuatu yang buruk, tetapi memang menjadi persoalan pada persoalan teknis ya. Kita harus punya satu rumusan yang baku yang kita sepakati sehingga lalu kita gunakan bareng-bareng gitu dimanapun kita berada sehingga menjadi populer istilah itu dan bangunan rangka itu juga menjadi populer. Karena misalnya Al-Farmawi sekelas Al-Farmawi saja, karena Al-Farmawi itu sudah tidak ada ya, artinya sudah pemikiran lama. Al-Farmawi itu masih menggabung antara sumber tafsir dengan corak tafsir. Padahal beberapa ulama belakangan itu justru membedakan. Jadi metode tafsir itu membahas 3 poin: sumber tafsir, metode tafsir, dan juga corak tafsir. Sumber tafsir dilakukan atau sangat berkorelasi dengan kajian dakhil, ya, sudah dapat dari Pak Ibrahim ya. Karena yang dikaji itu kan tentang masodir tafsirnya. Kemudian metode tafsir kita kaji hari ini yang al-am dan al-khos. Al-am sudah pada thariqah nazariyatul tafsir seperti tahlili, muqarrar, maudhu'i, dan juga ijmali. Nah, kemudian istilah yang lebih tepat untuk pembakuan itu kalau kata Pak Badru itu yang diberikan oleh Fahad Arum. Lebih mudah katanya gitu ya. Jadi akhirnya disertasi saya juga ikutan pendapat ini nih, biar gampang. Nah, istilah yang tepat untuk pembakuan istilah digunakan dalam ilmu tafsir adalah al-ittijah untuk memahami corak tafsir, manhaj atau thariqah untuk memahami metode penafsiran secara umum, cenanya al-manhaj al-am atau al-am, dan uslub untuk memahami metode yang khusus. Sementara yang tadi di tafsir di Al-Azhar manhaj mufassirin itu metode khusus masuknya. Kemudian karena diterangkan di sini ada 2 metode al-am dan al-khos, maka saya harus ngomong sedikit tentang metode amma ini ya. Biasa yang 4 ya. Metode tahlili, modern, ijmali, maudhu'i, dan muqarrar. Saya juga sempat berdiskusi tentang adanya tafsir kontekstual gitu ya, istilahnya kan ada gitu. Ada metode tafsir kontekstual dan metode tafsir tekstual. Kalau dipikir-pikir, metode tafsir tekstual dan kontekstual itu tidak jauh dari 4 metode ini. Metode tafsir tekstual itu apa sih? Metode tafsir maudhu'i kan, ada poinnya. Karena mengkontekskan, walaupun istilah ini menjadi perdebatan di kalangan ahli, emangnya ada tafsir yang tidak kontekstual? Gitu. Bukankah Rasulullah selalu mengkontekskan? Adapun kemudian hasilnya penafsiran lama itu tidak bisa menjawab persoalan umat hari ini, bukan berarti tidak kontekstual. Tuh. Ini perdebatan ini banyak ya di dalam buku-buku ataupun makalah-makalah, misalnya tafsir ini tahlili juga, metode tafsir tahlili. Kalau diterjemahkan tahlili itu sebagai analisis sistematis, emang ada tafsir yang tidak analisis sistematis? Kan semua tafsir itu analisis dan sistematis ya. Kemudian menutupkan pantuk gandeng. Yang selanjutnya tentang pantok iya bibi tak. Baik, saya lanjutkan. Kemudian metode ammah itu ada yang tadi ada 4 ya, dan itu juga kalau ngomong diperdebatkan terus diperdebatkan. Tahlili itu ada yang bilang itu sama, tidak usah tahlili namanya karena semua tafsir itu ya tahlilian gitu. Maka ada yang bilang ya sudah kita menyebutnya tartibi gitu ya. Jadi ada saja pemikiran-pemikiran seperti itu. Namun tetap karena tidak ada pendukungnya akhirnya pendapat itu menjadi tidak populer. Nah, oleh karena itu untuk biar kita punya madhab tersendiri dalam masalah metodologi tafsir, kita harus punya satu kesepakatan untuk memanggil misalnya corak tafsir itu kan ada launut tafsir, ada toyar, kemudian ada juga madrasah misalnya. Kalau dilihat dari definisi apa itu corak tafsir, kita menemukan bahwa corak tafsir itu kan orientasi ya, semacam ittijah. Maka kita gunakan saja kata ittijah,
daripada menggunakan kata laun misalnya, karena laun itu kalau di UIN Jakarta itu disebutkan laun itu nuansa katanya gitu ya, nuansa keindonesiaan. Nanti akan bertabrakan menurut saya dengan kajian-kajian pada nilai budaya. Karena setiap tafsir itu pasti punya nilai budaya yang dianut oleh penulisnya dan konteks di mana tafsir itu ditulis. Lalu sampai metode khusus dalam tafsir Al-Quran. Metode khusus yang dinyatakan oleh Fahad Arum dengan istilah manhaj, di mana manhaj lebih difokuskan untuk melihat seorang tokoh dalam menafsirkan Al-Quran, baik dari segi masdar, thoriqoh, dan juga itijah. Nah ini lihat ya. Jadi akhirnya kok jadi lebih umum bagaimana melihatnya manhaj tafsir itu untuk melihat kajian seorang tokoh dari segi masdar, thoriqoh, dan itijah. Nah, ini jadi semacam kajian karakteristik yang pada gilirannya dimaksudkan untuk memperkenalkan metode khusus. Jadi selayang pandang saja kajian tentang masdar, thoriqoh, dan itijahnya, tetapi yang distressingkan gitu ya, yang dibuatkan atau yang menjadi fokus kajian itu adalah pada mata kuliah kita ini kita akan mencoba mencari metode khusus dari seseorang tokoh yang menafsirkan Al-Quran. Dan itu tidak lepas dari yang tadi, masodir dan manhaj, masdar, thoriqoh, dan itijah. Untuk mengetahui manhaj dari seorang mufasir tidak terlepas dari penelitian terhadap kitab tafsirnya dengan pendekatan yang komprehensif, sehingga aspek masdar, thoriqoh, dan itijah dari kitab tafsir bisa diungkapkan dan dijelaskan, yang pada akhirnya akan diperoleh gambaran yang jelas tentang karakteristik dari kitab tafsir yang dimaksud. Kayak gini, pengen mengkaji pemikirannya Nurholis Majid misalnya ya, tentu saja kita harus tahu Nurholis Majid itu kuliahnya di mana, kemudian apa yang dia baca, lalu kemudian kita juga harus membaca bukunya, buku Nurholis Majid yang saya tahu jumlahnya sangat banyak, hampir 50-an. Itu kita lihat tren menulisnya tuh, tren menulis apa? Oh ternyata ini tren menulis tentang keindonesiaan, kemodernan ya, keindonesiaan dan kemodernan yang coraknya, yang tren besarnya. Kemudian kita lihat isinya, bagaimana sih sebetulnya, lagi apa sih dia gitu ya. Ternyata Nurholis Majid itu sedang memberikan, mengelaborasikan corak pemikiran dirinya tentang modernisasi yang tidak sama dengan modernisasi yang terjadi di negara lain, dengan tetap melihat keindonesiaan kita gitu. Lalu bagaimana cara dia menulis? Dia menulis dengan menggunakan pendekatan filosofis, ada yang menggunakan pendekatan tasawuf, ada yang juga menggunakan pendekatan adat budaya gitu ya, ada. Oleh karena itu Nurholis Majid menjadi tokoh yang selalu dikaji karena menurut saya setelah Soekarno, Nurholis Majid itu punya pemikiran yang lumayan bagus tentang sangat bagus nasionalisme, keindonesiaan, dan kemodernan ya. Kalau Soekarno sebagai founding father negara kita menggunakan marhainis dan nasionalis yang kebanyakan ditolak sama orang Muslim. Tapi kalau Nurholis justru dia menggunakan pemikiran-pemikiran orang Islam sendiri tentang bagaimana kita harus punya nasionalisme dan tetap menjaga kearifan lokal. Misalnya itu kalau pada poin yang lain, contoh itu ya. Ella nelpon. Baik, saya lanjutkan. Kemudian metode khusus. Nah ini metode khusus, ini slide kelima. Metode khusus dalam tafsir Al-Quran. Metode khusus ini adalah dinyatakan oleh Fahad Arum yang tadi ya. Untuk itu, slide ke-6. Contoh referensi kajian manhaj tafsir yang sudah ada dan dianjurkan untuk dibaca ini. Ini karyanya Abdullah Mahmud Syahato.
Manhaj Al-Imam Muhammad Abduh fi Tafsiril Quranil Karim. Tuh, langsung dia kajiannya satu tokoh ya. Kemudian karya yang penulis yang ditulis oleh Sobri Al-Mutawali, Manhaj Ibnu Taimiyah. Nah, ini bisa nanti dilihat atau di-download sendiri deh. Ada Aden yang jago download, nanti kita minta dari Aden aja. Kemudian ada juga yang menghimpun ya, pada perkuliahan Manahij Mufassirin seperti Ibrahim Abdurrahman Muhammad Khalifah. Kemudian ada juga Samir Abdul Aziz Shalyuh Al-Fat Al-Mubin fi Manahij Mufassirin. Ini Fahad Arum juga, Fahad Abdurrahman Arumi, Buhus fi Ulumis Tafsir wa Manahijuhu. Nah ini Muni Abdul Halim Mahmud ini bukunya sudah diterjemahkan, ini judulnya tuh Metodologi Tafsir ya, padahal aslinya judul bukunya itu Manahij Al-Mufassirin dan yang lainnya ya. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Ini slide yang paling ditunggu-tunggu. Ibu tanya Ibu. Yuk, ada yang mau ditanyakan? Ustaz Fuad zona mulai naras Ibu. Lempar batu itu Bu, hoyong naras Bu. Izin bertanya Bu. Kalau perbedaan antara corak sama orientasi ya, kadang saya kan baca ada jahat. Tanya, ini siapa yang nanya nih? Oh nggak kelihatan ya di Ibu ya? Muhammad Panji Romdoni, Ibu. Oke, Panji, silahkan. Antara apa bedanya gitu kan Bu, intinya antara corak sama orientasi gitu Bu. Kalau misalkan di padanan bahasa Indonesia kan terus kalau di bahasa Arab kan itijah, jadi apa padanannya teh itu corak sama itijah itu sama. Terus kalau hasilnya itu apakah kemana gitu Bu arahnya teh ini tuh? Ada persoalan lagi pada istilah corak dan penyebutannya dalam tafsir ya, dalam bahasa Arab maksud saya, metodologi tafsir dengan menggunakan bahasa Arab atau di kitab-kitab tentang usul tafsir. Apa itu perbedaannya? Nah, kalau ada yang menyebut laun, ada yang menyebut orientasi atau itijah, lalu ada juga yang menyebut atau yar. Nah ini ada juga yang menyebut madhab atau madrasah. Jadi ada 3 poin ya yang dibedakan tentang corak. Lalu yang mana? Saya yang tadi saya bilang ya, saya mengikuti Fahad Arum karena Fahad Arum jelas memiliki teori atau batasan teori tentang apa itu corak. Nah, orang menyebut laun lalu diterjemahkan dengan corak. Ada juga yang menyebut bahasa corak, laun kemudian diterjemahkan dengan nuansa, gitu ya. Padahal eta keneh. Nah, jadi sama antara corak, kemudian toyar, itijah itu sama. Itijah itu kenapa saya memilih istilah itijah atau orientasi tafsir atau bisa dikatakan juga corak tafsir. Itu sama sebetulnya, cuma saya lebih suka menggunakan itijah karena saya punya teori yang jelas tentang batasannya dari Fahad Arum. Kata Fahad Arum menyebutkan bahwa untuk mempelajari apa itu corak tafsir atau mawa itijah atau tafsir, maka dilihat dari 2 poin besar. Yang pertama yaitu dilihat dari hadaf tafsir atau tujuan tafsir itu dibuat. Biasanya tujuan tafsir itu ada di muqaddimah kitab-kitab tafsir. Kita harus bisa menemukannya itu di muqaddimah. Kita pengen tahu apa sih tujuannya. Oleh karena itu nanti kalau di penulisan tesis kita harus memasukkan tentang sejarah penulisan tafsir dan tujuan penulisannya. Bagaimana lika-likunya menulis tafsir, karena ternyata kan banyak orang berbeda-beda ya menafsirkan Al-Quran ini hadafnya atau tujuannya. Misalnya tafsir Al-Alusi. Nah ini tafsir Al-Alusi dengan tafsir Ibn Arabi.
tafsir Al-Alusi dengan tafsir Ibn Arabi ini coraknya sama, sufi, tapi motif mereka menulis tafsir itu berbeda. Yang satu, yang Al-Alusi itu untuk kemajuan ilmu sampai kemudian pada saat itu oleh penguasa semua penulis tafsir itu dihargai dengan emas. Jadi kalau kita nulis buku dengan setelah ditimbang beratnya 2 kilo, ya kita dapat uang, kita dapat emas 2 kilo dari penguasa pada saat itu. Tetapi berbeda dengan siapa tadi yang sebut saya terakhir tadi, itu berbeda karena dia Ibn Arabi ya. Hati-hati nih, ada Ibn Arabi dalam Mufasir, ada juga Ibnu Al-Arabi yang yang tasawuf ya. Nah, yang Ibn Arabi yang tasawuf ini saya ngomongnya ya, bahwa dia menulis tafsir itu setelah dia dapat memperoleh mimpi gitu. Memperoleh mimpi, dia memegang dunia gitu, lalu kemudian membelahnya. Baru itu menurut tarekat tertentu itu artinya satu tanda agar dia menulis tafsir untuk kelompoknya. Nah, ini tujuannya berbeda. Misalnya Hamka itu padahal dalam sejarahnya disebutkan dia menulis tafsir itu bukan ingin menulis tafsir awalnya, karena cuma itu adalah buku-buku kuliah subuh, teks kuliah subuh. Tetapi dalam tafsir di Muqaddimah tafsirnya itu dia menyebutkan bahwa dia menyetujui penulisan tafsir itu karena didukung oleh penulisan tafsir untuk para pemuda Indonesia yang pengen belajar tafsir tapi tidak bisa bahasa Arab gitu. Jadi tujuannya itu. Quraish Shihab misalnya dalam tafsir Al-Misbah, dia tidak menyebutkan bahwa tafsir ini untuk mahasiswanya atau ditulis untuk apa. Dia hanya menuliskan bahwa kekosongan literatur tafsir di Indonesia, maka dia menulisnya. Lalu siapa lagi ya? Ada banyak, kalau di tafsir Sunda itu ada tafsir ayat-ayat suci Lenyepanan karya Emon Hashim. Dia menyebutkan bahwa dia menulis tafsir itu untuk kenang-kenangan anak cucunya. Walaupun dia tidak bertemu dengan anak cucunya, tapi dia berharap dengan membaca kitab tafsir karya kakeknya, buyutnya, nanti para turunannya itu paham tentang ilmu Al-Quran, tentang isi Al-Quran maksud saya. Nah, ini penting hadaf tafsir ini. Itu sesuai kata Fuad Ar-Rumi, demikian. Yang kedua, kata Fuad Ar-Rumi pengen lihat untuk mencari corak tafsir itu, setelah mengetahui hadaf tafsir, kita juga harus mengetahui sakof mufassirin. Sakof mufassirin itu ahli di bidang apa dia, ilmu bidang apa ini. Karena ada orang yang menulis tafsir, padahal sakofahnya bukan ahli tafsir. Apa itu contohnya? Contohnya kitab tafsir Al-Marogi yang ditulis oleh Ahmad Mustafa Al-Marogi, dia ahli bahasa. Yang ahli mufasir itu Muhammad Mustafa Al-Marogi. Nah, ini kalau pakai teorinya Al-Qumi, dia mengatakan bahwa at-tafsir muta'athirun bi thaqafatil mufassirin. Setiap tafsir itu dipengaruhi oleh latar belakang keilmuan seorang mufassir. Nah, jadi penting mengetahui ini untuk tahu coraknya. Lalu setelah kita tahu apa hadafnya, apa sakofahnya, langkah berikutnya adalah mencari dominasi yang paling dominan apa nih? Tujuan dia menafsir, dalam tafsirnya itu tercapaikah tujuannya, atau justru yang muncul adalah sakofahnya. Nah, nanti baru bisa dilihat. Kalau misalnya sakofahnya itu terjadi pada tafsir Al-Kasyaf. Nah, ini tafsir Al-Kasyaf ini 2 poin itijahnya ya. Ada yang menyebut dia balagian, dia juga ada disebut juga mu'tazilian, artinya tafsir mu'tazilah, tafsir aqaidi. Nah, jadi ada satu tafsir dengan 2 corak, bahkan ada tafsir yang tidak punya corak tafsir. Seperti tafsir apa? Ijmali, tafsir Jalalain. Kermah ditulis keduaan, terus ijmali singkat, maka agak sulit mencari mana faktor dominannya gitu. Sementara Al-Mahali, Jalaluddin Al-Mahali dengan Jalaluddin As-Suyuti, karya anak saya pulang sekolah. Istirahat dulu, jatuh kan. Minum susu, mau minum madu.
Ya, baik. Minta ke Bibi, ya. No, ya. Baik, saya lanjutkan. Mohon maaf, ada iklan ya. Selanjutnya, nanti akan dilihat mana yang lebih dominan. Jadi, kalau ternyata hadaf tafsirnya kok nggak muncul, katanya pengen nulis tafsir, tujuannya dorayaki di situ di pantry. Dorayakimu. Nah, cuci tangan Mona. Baik. Dorayaki di dalam parbu. Dorayaki kesukaan anak saya. Baik, selanjutnya, tapi ada juga kok tujuannya kayak gitu tapi nggak tercapai gitu ya. Kemudian ada yang lebih dominan pada sakofa mufasirinnya seperti yang tadi Al-Kasyaf itu, karena memang nawaitu menulis tafsirnya Al-Kasyaf itu untuk mensosialisasikan, katakan bahasa kita mah, pemahaman Mu'tazilah pada saat itu, karena pada saat itu terjadi mihnah ya. Mihnah itu artinya pembantaian secara besar-besaran masyarakat ataupun ilmuwan yang tidak ikut madhab madhab Mu'tazili dalam akidahnya. Maka kemudian sebelum untuk mensosialisasikannya maka dibuatlah tafsir itu. Nah, ini terlihat sekali dalam tafsir Al-Kasyaf itu ya, sangat terlihat tren menulis seperti ini. Nah, jadi kalau nanti misalnya kajiannya itijah atau corak, istilahnya sama itu, corak dan itijahnya, how to catch ya, bagaimana kita sampai pada dapat ini tuh tafsir apa gitu. Memang harus dibaca semua, makanya itu sesuatu yang berat gitu. Oleh karena itu, saya seringkali menugasi mahasiswa itu untuk memperhatikan satu kelompok ayat aja gitu. Berdasarkan informasi yang kita tahu, misalnya Al-Kasyaf itu Mu'tazilah gitu ya. Sudah kita melihat pada ayat-ayat yang biasa digunakan untuk menilai apakah dia Mu'tazilah atau tidak. Ayat apa itu? Yang kaitannya dengan manzilatun bana manzilataini, al-adalah gitu ya. Keadilan Tuhan, kebebasan berkehendak, free will, lalu kemudian melihat Tuhan, itu poin-poin yang sering diributkan antara Asy'ariyah dengan Mu'tazilah. Biasanya kalau di S1 saya menyuruh mahasiswa itu kelompok ayat tertentu aja, sehingga kita bisa melihat, wow, betapa hebatnya dia menafsirkan ayat-ayat yang poinnya memang sesuai dengan sakofa dan hadafnya. Lalu kemudian kalau pengen tafsir yang fikih, udah pasti jelas lah Jami'ul Ahkam, dari namin lagi Jami'ul Ahkam, udah gitu motif nulisnya juga Al-Qurtubi itu untuk menandingi karya tafsirnya Jassos yang nulis tafsir untuk madhab Hanafi, maka dia buat tafsir dengan madhab Maliki. Kenapa? Karena dalam sejarah disebutkan bahwa dua madhab ini sempat bersiteru ya di Andalusia gitu. Bahkan ada yang satu didukung oleh pemerintah dan yang lain tidak didukung. Nah, ini juga perlu bagaimana caranya, apakah betul dia Malikiyah atau dia betulkah Qurtubi itu Malikiyah misalnya? Maka saya hanya bisa kalau Maliki kita tahu kan istimbat hukumnya berbeda dengan Hanafiyah. Apa itu? Salah satunya yang membedakan adalah memasukkan amalu ahlul Madinah. Nah, kalau amalu ahlul Madinah itu adanya di mana? Oh, pada poin-poin yang sifatnya kalau di ibadah itu tentang bagaimana bedanya Syafi'i, Maliki dan Hanafi itu misalnya pada tafsir tentang ghuslul wajhi ya. Itu seperti apa? Ada hanya membasuh, hanya dengan menggosok-gosok dan yang lainnya itu bisa kelihatan. Nah, artinya memang kita perlu kajian sebelumnya, perlu juga keterampilan untuk memilah ayat apa saja untuk membuktikan itu. Nah, dan biasanya sih artinya bukan muncul atau kelihatan gitu bahwa oh ini benar Malikiyahnya, oh yang ini benar Syafi'iyahnya misalnya kayak gitu. Itu Panji. Iya Bu, jadi dilihat dari hadap sama ininya sakopahnya ya Bu. Sakopah ya. Kalau orientasi tafsir yang diajar sama Pak Ada dan Rusmana itu sebetulnya ya saya sih berharapnya mata kuliah itu nanti muncul kajian-kajian isu-isu kontemporer ya.
waktu hasil workshopnya itu begitu. Jadi di mata kuliah itu akan muncul gerakan-gerakan tafsir yang ada di Indonesia, yang awalnya misalnya ditulis oleh Abdul Rauf Singkal itu hanya sekedar orientasinya itu mendamaikan antara wujudiyah dan non-wujudiyah, tapi tetap pada core tafsir sufi. Lalu pada tafsir berikutnya tafsirnya Al-Nawawi Al-Bantani, yaitu nama tafsirnya. Sesudah itu tafsirnya Nawawi Al-Bantani tentang satu tafsir dengan 3 nama ya, tafsir Munir, kemudian Marah Labid, dan kemudian tafsir Nawawi istilahnya. Nah, itu kita lihat betapa di situ ada pergolakan antara nasionalisme dan juga fikihnya fikih Syafi'iyah, tapi Syafi'iyahnya bukan Syafi'iyah yang madhab Al-Jurjani, tapi lebih pada madhab yang lainnya ya. Dominan madhab Al-Jurjani bukan pada madhab yang lainnya. Misalnya kayak gitu. Nanti sesudah itu lahir tafsir di abad modern dengan corak yang sangat banyak, tapi kebanyakan itu orientasinya pada orientasi kebanyakan itu perdebatannya, maksud saya bukan orientasi, perdebatan antara Asy'ariyah dengan Mu'tazilah, ditulis oleh latar belakang keilmuan yang berbeda-beda. Ada yang pesantren kayak Sanusi Sukabumi, ada yang basic sosialnya, basic sosial penggerak aktivis ya kayak Hamka. Ada juga basic sosial yang akademisi kayak Mahmud Yunus. Ada juga yang basic sosialnya sosial politik seperti Quraish Shihab misalnya kayak gitu. Nah, itu bisa dilihat mana yang lebih dominan faktornya. Tapi dengan tetap mengkaji pada atmosfer ataupun hal-hal yang di belakangnya ya. Kalau dari kurun waktu kita bisa melihat misalnya ada gerakan pelembagaan Al-Quran ya. Bagaimana Al-Quran itu menjadi lembaga-lembaga dominan, lembaga-lembaga yang dilindungi bahkan dibuat oleh pemerintah. Ada LPTQ. Sejak kapan ada LPTQ? Nah, kemudian ada juga lembaga-lembaga kajian Al-Quran yang dilembagakan seperti MTQ, STQ. Nah, kemudian juga ada Lajnah Pentasi Al-Quran, lalu ada Darul Quran, nah itu ya, dan banyak kemudian sekarang menjamurnya pesantren-pesantren tahfidz Quran. Artinya kajian Al-Quran sudah berorientasi pada pelembagaan. Yang awalnya tafsir Al-Quran itu hanya menjadi kajian-kajian khusus ada di pesantren-pesantren gitu ya, lalu kemudian masuk pada periode tahun 1965-an atau lebih masuk pada 65-an itu mulai tafsir Al-Quran itu, kajian tafsir Al-Quran itu masuk ke kurikulum madrasah itu setelah berdirinya Kemenag. Nah, itu poin-poin itu sih pengennya yang dikaji. Gimana Panji? Ya Bu, paham Bu. Oke, terima kasih kalau paham. Silakan, ada yang lain yang ingin ditanyakan? Bu, izin. Ya. Satu pertanyaan sebetulnya tadi sudah disinggung sama Ibu terkait mengidentifikasi atau mencari intijah dari penafsir yang kitab tafsirnya ditafsirkan oleh banyak orang, tapi tadi sudah terjawab. Tapi ada pertanyaan berikutnya itu terkait dengan tafsir yang tidak ditulis oleh orangnya gitu, artinya hanya dinisbatkan seperti Al-Mikbas misalkan, karena dia ditulis oleh Fairuz Abadi. Nah, untuk mengidentifikasi atau mencari intijahnya itu kan kayaknya sulit Bu ya itu. Berarti nanti hadafnya itu tidak dicantum secara jelas di dalam tafsir, lalu kemudian takopahnya juga antara penulis dengan nama tafsirnya juga berbeda. Nah, itu seperti itu bagaimana Ibu? Berarti tidak punya corak tafsir. Berarti tidak dikaji intijahnya Bu? Tidak punya intijah. Oh iya. Jelas Bu, makasih Bu. Ya. Ibu, tadi mohon maaf Ibu, selanjutnya kan setiap tafsir pasti ada sakofah dan sakofah dengan hadapnya di mukaddimahnya.
tadi juga ada beberapa kitab tafsir seperti yang diceritakan oleh Ibu, kemudian barusan oleh Ustadz Abdul Rahman. Berarti tidak semua tafsir itu mencantumkan hadap dan sakopannya ya itu Ibu? Ya. Kalau hadaf biasanya selalu ada ya, walaupun mungkin juga tidak ada. Kalau hadaf itu selalu ada di muqaddimah atau di tahqiqnya. Kalau tafsir-tafsir lama itu kan ada tahqiqnya ya. Itu biasanya selalu ada. Nah kalau sakofa memang kita harus mencari sendiri